Hormat dan syukur buat Tuhan kita, Elohim kita, Rafa my healer, Jireh my provider. Seperti tadi diberitakan, nama saya Tony Muhammad Bastaman. If you like me, call me Tony. If you don't like me, call me Muhammad. But I change my legal name sekarang Paul. Paul itu pulos. Pulos itu humble. To be humble, you need to learn. Kalau mau sombong nggak usah jadi sombong. Dulu saya miskin aja sombong, saya kasih. Tapi untuk saya tidak kaya seperti Om Agus, tidak kaya seperti Pastor Ephraim. Saya hanyalah murid Yosua Hamasyah yang sangat dikasihinya. Amin, haleluya. My background is, dulu saya 15 tahun narkoba, 7 tahun di Eropa, 7 tahun di Australia. Setelah saya mau bunuh diri, I'm sick and tired di Australia, I saw Jesus in my room. I said, not you man, I didn't call you, okay? I call Allahu Akbar, but since you are here, can you heal me? Saya dibebaskan dari narkoba saya sudah divonis di Belanda, you have to take drug the rest of your life. I'm here today because he's my Rafa. Saya dibebaskan dari, saya dulu dari Madura sampai Banten saya tidurin, pengen sakti dan saya sakti. Sudah kasih, saya punya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya nggak lulus SMA, saya kuliah di Australia, pulang-pulang jadi manajer 5-star hotel. Ya, tapi ilmu saya rontok semua. Dan saya diagnos bipolar. Saya keluar masuk sakit jiwa. Wah, saya nggak mau meninggikan iblis, tapi saya hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Yang saya mau saksikan, waktu saya masuk ke San Francisco tahun 2006, badan saya dari kepala sampai kaki rotten. Sudah nggak bisa, busuk semuanya. So Lord, I'm done. Take me home. Ya, if you give me another chance, saya mau melayani homeless. Kayak saya ngelihat homeless orang kasih ya. Lantas ada orang lewat, you look very sick katanya. Kamu kelihatan, I'm dying. Saya bilang, saya mau mati. Saya dibawa ke kantor sosial. Saya dikasih hotel tua, dikasih uang $20. With $20 saya beli Big Mac 2, buat saya satu, saya cari homeless orang tua, saya kasih, not even say thank you. Dari situ saya melayani homeless. Daniel Alexander telepon saya, Ton aku kirim businessman namanya Rudy Mamondol dari AFGF. Ton katanya, I take care the food. Thank you Ko Rudy, saya bilang. Saya sudah nasar. Dengan kekurangan saya kasih spaghetti, orange juice, and the rest you can take it. Bersama Tommy Simamora juga sekarang jadi treasurer di IFGF, saya melayani di sana. Ya, 8 bulan kemudian Rudy Mamolo bersaksi, saya itu bankrupt katanya. Tapi setelah melayani homeless, bisnis saya naik lagi. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. 4 tahun kemudian kami dipanggil oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC bikin seminar melayani homeless dengan title Indonesia memberkati Amerika. Keren dong. Kalau Amerika memberkati Indonesia sudah biasa. Who am I lagi? Nah, jadi kembali lagi, saudara kekasih, sampai hari ini saya tetap melayani homeless. I worship every corner of the world, of the San Francisco, and I'm moving to Los Angeles karena Jesus Revolution happening in Los Angeles. Yang kedua, saya juga founder daripada ICOC Indonesian Community Outreach Committee, menolong masyarakat Indonesia yang dalam kesulitan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Tahun 96 pertama saya datang, ada dua, you can google it, 2 pelaut Indonesia di San Francisco, Abdul dan Sorihin. Ya, waktu itu saya tampung di rumah karena dia udah jadi homeless, lari dari kapal. I didn't know anything. Short story, dia dapat dapat green card. Lantas saya kumpulkan semua tokoh-tokoh, saya baru datang 2 tahun di San Francisco, tokoh-tokoh masyarakat. Pak Tony itu siapa? Katanya. Anda pendeta, murtadin, mantan preman, mau bikin apa? Ya, motivasi Anda apa? Mau bikin organisasi. Bagi saya menolong itu adalah ibadah. Amin ya robbal alamin katanya. Partner saya ini tokoh muslim yang paling dihormati, Ibu Yuli. Ya, sampai hari ini ada 42 kasus yang kita tolongin. I'm learning by doing. Satu kasus aja saya selesaikan, nanti orangnya akan datang jemput saya. Ada satu pasien dari Indonesia kena cancer di Mayo Clinic, di the best cancer clinic in the world di Minnesota. Semua pendeta berdoa katanya.
Pak Stefanus Wijaya telepon saya, Ton, tolong ke Minnesota. Nggak bisa, saya bilang, saya ini ketua ketua Natal seluruh pendeta gereja di Bay Area. Pergi, tolong dikasih tiket. Finally saya pergi ke sana. Jadi baru 3 hari dia di Minnesota, di cancer clinic itu billnya $90,000 dalam 3 hari dioperasi. Uangnya kurang, dikeluarkan dari rumah sakit. Di Amerika nggak bisa ngeluarin ke rumah sakit, ya suruh pulang karena tiketnya lama, ditarik lagi. Saya suruh datang ke sana, ya saya dikasih penglihatan ada bapak-bapak tua yang akan nolongin dia. Ya saya lihat dokter-dokternya nggak ada, ternyata direkturnya. Finally waktu itu yang 90,000 itu di wave, hanya tinggal 2,000. Tapi kan bill selanjutnya jalan terus, sehari bisa 12.000, belum ini belum itu. Udah pada stres. Jadi dokter tetap melakukan bagiannya, administrasi nagih juga. Lantas si bapak tua itu nanya, saya katakan dia namanya Feby katanya. Kamu mau di treatment yang mana? Yang $1 juta atau $500.000? Om, aku harus ngomong apa? Nggak tahu. Saya berlutut di kaki Tuhan, Roh Kudus itu punya hikmat yang luar biasa. Katakan sama si dokter itu, katanya, kamu kan dokter, this is my life and death. Tentunya aku mau yang terbaik. Langsung itu dokternya nangis gulu-gulu. I want to help you, katanya. Ini about $1,000 yang kemarin dia nggak kebayar. Wah, bingung kita juga. Akhirnya saya, lihat nunjuk saya, who are you? Saya pastor, homeless pastor dari San Francisco. Saya bilang, ya, saya hanya punya 2 lutut dan my father is very rich. His name is Yahweh Elohim Adonai. Saya bilang saya akan berlutut di hadapan he will make a way. Ya, sebelum pulang saya pelukin, bertobat total. Saya bilang sampai basah, saya bilang your pain is my pain. Ya sampai basah baju saya. Waktu saya touchdown di San Francisco, dia teks saya, Om, Tuhan Yesus baik. Saya di treatment minggu depan. 3 bulan treatment, maybe about 15 M, I don't know. I didn't ask. Saya bilang, Om Willy, giving your best. Right? Pulangnya dia mampir ke San Francisco, belum selesai. Saya masuk Stanford, udah capek pastor. Masuk ke Stanford. Akhirnya dia pulang lagi. Bertobat total waktu 2 minggu kemudian. Dan dia katakan, telepon saya. Pastor, my blood is clean like a water. Dia kena leukemia, beri kemuliaan. What I'm trying to say, yang saya katakan, kalau saya kayak seperti Pak Agus atau Om Efrem, apakah saya berani mengeluarkan 15 M buat orang yang saya nggak kenal? Belum tentu. Ya, tapi saya punya 2 lutut. Ya, saya berbicara. Ya, kalau saya orang nggak kenal. Ya, nah itu kesaksiannya. And my last, boleh? Ya. Kita tahu carilah kerajaan sorga semayim dulu semuanya akan ditambahkan. Amen. Ya, yang punya kerajaan sorga itu orang miskin dan orang hina. Itu the secretnya. God provided me in 17 years di San Francisco, kota termahal di dunia. Ya, tetangga saya itu yang nggak tahu katanya punya toko jarum, orang-orang kaya. CEO-nya Twitter, Tommy Simamara know all my story. Kemarin saya dipindahkan ke ke LA karena di LA itu adalah Jesus Revolution happening today. Saya pindah ke LA, saya lagi naik mobil ditabrak mobil saya. Aduh, Tuhan ini gimana ini malah ditabrak mobil saya. Mobil saya nggak jelek-jelek amat sih, Jeep sudah cukup tua 2016 ya. Lantas karena saya perpindahan itu, saya dikasih apartemen best of the best di Ontario. Saya hanya bayar 20% karena saya dianggap 1 tahun yang 15 tahun yang ini udah mati. Jadi dikasih voucher sampai mati. Ya puji Tuhan nggak mati-mati sekarang. Respect saudara kasih by the grace of the Lord. Haleluya. Ya, setelah ditabrak itu, Tuhan saya bilang nih saya harus kerja lagi nih. Saya dulu kerja Uber. 1 hari saya bisa dari 10 passenger saya doain sampai ada manifestasi doa pelepasan di freeway. Hari ini Tuhan luar biasa sudah kasih. Nah kemarin itu saya bilang Tuhan ganti dong mobil saya nih, udah jelek. Saudara tahu, saya nggak minta mobil yang baik, sudah lewat lah. Dulu saya pernah punya Mercy lagi. Tuhan ganti mobil saya yang butut ini dengan Tesla, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, karena saya kreditnya jelek, itu juga mujizat. Down payment-nya jadi naik. Puji Tuhan, nggak punya down payment. Pas saya dapat Tesla, besoknya saya makan Supermi 10 hari. Bukan karena senang Supermi, karena memang nggak punya uang, sudah kasih.
pakai Tesla, makan super mie, dan dikasih best of the best tempat di sana. You are very welcome terus ke sana, dan asuransi kasih saya tiket. Saya nggak ada acara ke sini. Ya tahu tiket karena saya ada rapat di sinode saya di Bali. Jadi dikasih tiket Here I Am, dan saya tahu ada perkara besar yang Tuhan. Amin. All the glory to the Lamb. Amin. Ya, diminta satu lagu. Iya boleh. Oke. Ayo. Mana? Iya dong. Udah disiapin. Saya nggak mau bernyanyi hari ini. Saya mau worship. That's different between singing and worship. Dulu agama saya Rolling Stone. Tuhan saya Mick Jagger. Ya saya ajak belajar tuh sampai jebleh-jeblehnya pun saya ikutin. Ya, sekarang ku mau sepertimu, Yesus Kristus. Haleluya. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ from Nazareth, Lord, we thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your grace, and we thank you for your mercy. And we thank you for who you are. We thank you for divine appointment meeting arranged by the Holy Spirit. Siapakah yang boleh datang ke gunung-gunung yang kudus selain hatinya yang tulus? Tahirkan hati kami, karena sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang Kau sendiri. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, moment I'm away. You have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, it's all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. Lord, all I adore is in you. I want you everybody sing. Yuk kita bangkit berdiri, nyanyikan bersama-sama. Lord, I give you my heart. Kau dengar, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, moment I'm away. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya di dalam hidupku. Setiap waktu ratakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kau dengar,
Kau dengar, Tuhanku, di masa kesukaran ini, kami bersyukur kami boleh melayani Engkau, mengasihi Engkau. 50% pendeta di Amerika sudah quit. Kalau kami bisa berdiri mengasihi melayani Engkau, itu karena kasih dan anugerah. Dan Kau selalu berkata, "Come up to me for the heavy labor and for I give you yoke and my yoke and nice and easy." Marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memasangkan kuk, dan kuk yang kupasangkan itu enak dan ringan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Tersungkur di kakimu, sujud Dia, altarmu yang kudus. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan. All the glory to the Lamb. All the glory to the Lamb. Haleluya. Terima kasih.